dan lemak. Tapi kita membutuhkan alkohol berkonsentrasi tinggi untuk membuatnya bekerja. Setidaknya 60%. Walaupun pembersih tangan cukup ampuh, tetapi lebih direkomendasikan menggunakan sabun biasa sebisa mungkin. Sabun apa saja memiliki cara kerja yang sama, bahkan yang tanpa label khusus antibakteri. Yang terpenting, cukup pastikan untuk selalu mencuci tangan Anda selama 20 detik dan Anda menggunakan penghapus virus paling utama, yaitu sabun. Dangdut, lagu dangdut pilihan di Pro 1 RRI Palembang, kanal inspirasi. 92,4 FM Pro 1 RRI kanal inspirasi pendengar. Dan sekarang kita lagi di Pro Dangdut untuk edisi hari ini Kamis 7 Oktober 2021. Dan pendengar, kita sudah terhubung bersama Kak Dev. Siang Kak Dev. Halo. Bisa mendengar suara Kak Dev? Bisa, cuma kok ada kayak backsound suara gitu ya? Betul, gimana nih ya? 92,4 FM Pro 1 RRI. Oh ya. Tunggu Kak Dev. Oke. Sekarang bisa dengar suara Dela Kak Dev? Bisa. Nah, sehat Kak Dev kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sekarang lagi di mana nih Kak Dev? Posisi lagi di dalam studio nih, karena emang lagi ngajar cuma via online. Via online, oke. Walaupun lagi masa pandemi, tapi tidak mengurangi rasa semangat ya Kak ya? Bener dong, jadi pandemi jangan jadi sebuah alasan gitu. Bener banget. Ini Kak Tiaranya kemana nih? Nggak tahu nih, gue coba hubungin. Tar, gue coba hubungin lagi ya. Tapi walaupun nggak ada Kak Tiara, kita harus tetap semangat ya Kak ya? Tetap dong, harus dong. Kita bakal terima telepon nih Kak Dev. Nanti di telepon di 36977 dan kita ngobrolin tentang lagu dangdut di era milenium gitu ya Kak ya? Oke. Tapi kalau menurut Kak Dev sendiri sebagai musisi, pendapat Kak Dev itu tentang lagu dangdut di zaman sekarang tuh seperti apa sih? Kalau buat gue, dangdut itu dari tahun ke tahun udah makin banyak perkembangan ya, banyak kemajuan juga ya. Karena kita tahu kan, mungkin kalau kita flashback sedikit bahwa di tahun-tahun 60-70 itu kan era-eranya dangdut klasik ya gitu. Sudah masuk ke mulai 2000 itu udah ada koplo ya. Jadi populernya tuh Inul waktu itu yang mempopulerkan koplo gitu kan. Terus masuk lagi ya, sekarang kita tahu udah banyak kayak genre baru sih, kayak pop dangdut, rock dangdut gitu, sampai ada EDM, rampak gitu. Jadi kalau melihat perkembangannya ya udah semakin maju nih dangdut nih. Kalau dulu mungkin menganggap dangdut itu musik kampungan ya, musik yang kelas bawah ya. Cuma sekarang kan udah different nih. Kita lihat juga di TV banyak ajang-ajang kompetisi yang nyari bakat-bakat dangdut gitu. Betul. Jadi bisa dibilang ya dangdut udah masuk ke TV nasional gitu. Ada kalau misalnya Kak Dev sendiri lebih suka yang genrenya itu kayak lebih ke klasik, koplo atau EDM atau yang kayak sekarang tuh remixan gitu? Ya tergantung bayaran sih. Enggak juga, enggak. Jadi sebenarnya kalau gua itu kalau dibilang klasik suka ya, karena klasik itu masih kental ya, maksudnya nuansa musiknya dari lirik-liriknya apalagi yang kita tahu ya, karena mereka tuh ya zaman itu teknologi juga belum seperti sekarang ya, yang maksudnya yang dengan mudahnya lah kita mau masukin unsur apa. Kalau dulu kan mungkin ya terbatas dengan teknologi sound gitar, sound drum, termasuk yang lain-lain. Sekarang udah gampang. Kalau dulu mungkin lebih ke lirik ya, jadi liriknya itu yang benar-benar dibikin biar biar pendengar tuh benar-benar berasa banget ke dalam hati. Jadi kalau misalnya dilihat zaman sekarang kan banyak juga orang yang
pendapat nih ya Kak Dev ya. Ini Ya, kebanyakan penyanyi dangdut itu banyak menjual fisik dalam artian tampilan gitu. benar. Kalau untuk Kak Dev sendiri, kalau dari segi penampilan itu juga harus mendukung nggak sih untuk penyanyi dangdut? Ya penampilan perlu karena kan misalnya kayak IO udah Iya. ngebayar kita kan Mahal ya? mahal dong, meong dong. Iya, mahal. Tiba-tiba kita kasih penampilan yang kurang bagus, maksudnya dalam arti kata kita kostumnya ya nggak seperti apa ya, nggak seperti yang dibayar gitu maksudnya. Iya, Jadi kita penampilan juga kasih yang terbaik juga, dan yang pasti ya kalau misalnya tadi dibilang agak goyangan ya, jadi kalau bisa ya kadang ada beberapa kayak misalnya kayak kita ke Malaysia gitu ya. Malaysia itu kan agak pakaian itu agak apa ya, nggak boleh lebih terbuka. tertutup ya, Iya, lebih tertutup. berpapan Terus gitu. goyangan juga nggak boleh yang ya you know lah. Jadi Iya. ya agak-agak diatur juga gitu. Jadi setidaknya mungkin kita lihat situasi juga sih, misalnya main di mana gitu. Jadi intinya melihat main di mana, ya itu sih lebih tepatnya kayak gitu. Jadi emang kita lihat situasi dan kondisi sih gitu. Kalau misalnya dangdut go internasional, penyanyi dangdut yang menurut Kak Dev yang sudah go internasional itu siapa? Kalau go internasional mungkin saat ini dangdut masih wilayah Asia aja dulu ya. Kalau kita ngomongin untuk ke Eropa, Amerika ya hopefully sih mudah-mudahan gitu. Karena yang gue tahu sih mungkin ini koreksi kalau gue salah ya. Karena kalau nggak salah itu Bapak Sandiaga Uno udah udah mendaftarkan musik dangdut tuh di UNESCO ya gitu ya. Ya jadi itu sebuah warisan budaya gitu. Jadi ya mudah-mudahan ya Bapak Sandiaga Uno ini ya gue sih mendukung ya, maksudnya yang dilakukan oleh Bapak Sandiaga Uno ini buat kemajuan musik dangdut juga. Jadi biar di Europe, di Amerika atau mungkin di negara mana juga melihat oh ternyata Indonesia tuh punya musik yang khas gitu. Iya. Kalau kayak kemarin Lilis Karlina sempat nyanyi di Town Square gitu di New York, itu gimana nih Kak? Oke, jadi sebenarnya kalau buat gue sendiri itu adalah hal yang pencapaian yang bagus ya, karena emang secara nggak langsung emang banyak musisi Indonesia tuh udah main di luar negeri ya, udah banyak gitu. Jadi dan pasti mungkin bakal ada lagi banyak musisi-musisi yang bakal hadir gitu, yang bakal perform di negara Amerika gitu, terutama gitu. Kalau ada misalnya penyanyi dangdut tanpa goyang itu bener gak sih istilahnya kayak sayur asam tanpa garam gitu? Ya bisa dibilang goyangan itu mungkin yang bikin orang pengen joget sih, dan terutama apalagi gini sih, maksudnya yang bikin orang joget itu selain goyangan biduan tetabuhan drum dan gendang. Nah, itu yang bikin memancing orang pengen maju ke depan untuk joget gitu. Oke. Kita break sebentar ya Kak Dev Siap. Kita bakal nanti juga terima telepon di line telepon 69977 masih di Prodangdut sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siap. Kamu mau putusin aku tanpa ada alasan kok gitu. Aku sih tidak jadi galau, atur aja terserah kamu. Aku tidak sedih diputusin, tidak galau kalau ditinggalin. Sorry, aku enggak sedih, malahan tambah happy. Atur aja bos, terserah saja. Jikalau memang putus denganmu, eta masih banyak yang menunggu. Atur aja bos,
aja bos, atur aja bos, atur aja bos, terserah saja. Jikalau memang putus denganmu, eta masih banyak yang menunggu. Atur aja bos, atur aja bos, atur aja bos, terserah saja. Jikalau memang itu maumu, atur aja bos. Atur aja bos, atur aja bos, atur aja bos, terserah saja. Jikalau memang putus denganmu, eta masih banyak yang menunggu. Atur aja bos, atur aja bos, atur aja bos, terserah saja. Jikalau memang itu maumu, atur aja bos. Pro Dangdut, lagu dangdut pilihan di Pro 1 RRI Palembang, Kanal Inspirasi. Bang Jono, kenapa kau tak pulang-pulang? Pamitnya pergi cari uang, tapi kini malah menghilang. Bang Jono, ternyata cuma keluyuran, sana sini cari hiburan, lupa rumah lupa kerjaan. Kau bilang padaku baik-baik sayang, abang pasti cepat pulang. Kau janjikan aku sebongkah berlian, sesuap nasi pun jarang. Dulu kau janji bawa berlian untukku, sehari makan sekali pun tak tentu. Kau bilang inilah, kau bilang itulah, bosan dengan alasanmu. Kau pikir hidup ini cuma makan batu, kau pikir anakmu tak butuh susu. Susu yang inilah, susu yang itulah, susah susah. Goyang iti, Bang Jono, sungguh kau tak pernah berubah. Kau obral janji tinggal janji, sungguh Zasli ya sakit hati. Dulu kau janji bawa berlian untukku, sehari makan sekali pun tak tentu. Kau bilang inilah, kau bilang itulah, bosan dengan alasanmu. Kau pikir hidup ini cuma makan batu, kau pikir anakmu tak butuh susu. Susu yang inilah, susu yang itulah, susah susah. Engkau bilang padaku baik-baik sayang, abang pasti cepat pulang. Kau janjikan aku sebongkah berlian, sesuap nasi pun jarang. Dulu kau janji bawa berlian untukku, sehari makan sekali pun tak tentu. Kau bilang inilah, kau bilang itulah, bosan dengan alasanmu. Kau pikir hidup ini cuma makan batu,
Pro Dangdut, lagu dangdut pilihan di Pro 1 RRI Palembang, kanal inspirasi. 92,4 FM Pro 1 RRI Kanal Inspirasi pendengar, dan kita masih di Pro Dangdut untuk edisi hari ini Kamis 7 Oktober 2021, dan kita masih terhubung bersama Kak Dev. Hai Kak Dev. Halo, 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 halo. Masih semangat Kak Dev? Semangat dong. Semangat ya. Kalau boleh tahu Kak Dev ini udah berapa lama sih berkarir di musik gitu? Oke, kalau main drum sendiri sih udah 20 tahun lebih ya. Terus kalau masuk ke dunia session drummer terutama itu udah dari tahun 2010. Jadi tahun 2010 itu udah main semua all genre ya. Jadi ya dari pop, ya rock, dangdut juga termasuk udah beberapa ngiringin beberapa biduan-biduan gitu. Dan ya kayak 2 tahun lalu udah ikut ini dipercaya jadi drummernya Mas Erwin Gutawa gitu. Jadi waktu itu Erwin Gutawa Orkestra bikin konser Puja Indonesia ya dilibatkan juga gitu. Jadi udah malang melintang lah. Malang melintang. Paling tantangannya paling besar itu ngiringin genre apa? Kalau tantangan ya pasti kalau bisa dibilang main orkestra ya, karena kalau orkestra itu main sekitar 50 orang ya itu sih. Cuma kalau dangdut paling ya asiknya tuh penontonnya nih ya nggak pernah sepi. Selalu rame gitu ya? Selalu rame, jadi event apapun gitu. Jadi waktu itu pernah juga ya, maksudnya main bukan dangdut gitu, maksudnya oke lah crowdnya tetap banyak gitu. Cuma pas main dangdut tuh, orang penonton ya terutama audiens itu secara nggak langsung yang tadinya mungkin diem aja tiba-tiba maju ke depan nih joget gitu, terus ya sampai buka baju gini-gini. Happy gitu ya Kak? Happy, bener happy. Kalau selama berkarir di musisi kan tentunya tadi kalau dilihat genre awal itu apa? Oh, kalau genre awal mungkin ya berawal dari anak band sih, anak Underground ya? band. Ya bisa dibilang underground ya. Jadi mainin metal juga. Jadi sebenarnya gini sih ya, kalau dibilang kerjanya mungkin agak beda. Kita di saat kita ngeband sama teman band ya, maksudnya main-main yang kita suka musik, ya itu walaupun misalnya kita di panggung ada kasih sesuatu, misalnya pengen main drum yang lebih explore lagi atau lebih lebih crazy lagi, itu nggak masalah. Cuma pas kita di saat ngikut orang itu bakal beda gitu. Jadi pas di saat kita agak aneh-aneh dikit, terus ya pasti nanti yang yang bawah langsung ngomong gini, lu jangan aneh-aneh dong, ntar kagak gue bayar lo. Bayarnya paling besar waktu ngeband sendiri atau ngiring kayak penyanyi dangdut? Oke, ini yang menarik banget sih pertanyaan ini. Jadi kalau bisa dibilang ya kalau bayaran mungkin hampir sama ya. Cuma kalau bisa dibilang jadi ada plus minusnya sih dalam sebuah pekerjaan itu ya. Jadi misalnya kita ngeband sama teman band, otomatis ya pasti lebih lepas, maksudnya dalam arti kata karena mungkin teman ya seumuran gitu. Jadi bercandanya juga masih ya tau lah ya kan. Jadi diri kita sendiri gitu ya kan. Tiba-tiba kita terus ngeband, kita nggak kenal sama sekali gitu. Maksudnya dalam arti kita kenal pas di Panggung. Iya, di panggung pas latihan atau gimana. Ya kadang-kadang itu yang agak susah ya. Jadi kadang mau dipecandain nih orangnya baper nggak ya? Takutnya baper ya kan. Karena gue tipe orang yang seneng bercanda gitu. Jadi kadang-kadang suka pengen lucu tadi kan. Apaan sih? Kok jayus banget sih drummer gitu. Kalau Kak Dev kan seorang drummer, nyiptain lagu juga nggak? Ya, jadi sebenarnya gini sih, gue ada rencana pengen sebuah ngegarap project musik dangdut juga ya. Jadi yang bakalan mudah-mudahan mudah-mudahan bisa terrealisasi dengan cepat. Pengennya sih emang ada planning buat ngegabungin musik dangdut sama ya mungkin tadi yang Dela ya kan? Nama kamu Dela ya? Iya, aku Dela. tahu. Aku salah. Soalnya di flyer ada gitu. Ya kalau Dela bilang tadi underground ya mungkin
ngegabungin, soalnya ada wacana juga sih kayak waktu itu Irma Darmawangsa juga pengen Ya, ngajakin, "Bang, gimana kalau kita bikin metal dangdut?" Wah, mental kayak seru nih, belum ada kayaknya nih. Jadi ya hopefully sih mudah-mudahan bisa terrealisasi sih itu sih. lebih ke depannya lebih pengen ada gebrakan gitu ya Kak Iya ya. sih, kadang gue berapa hari ini emang ada wacana juga sih kayak waktu itu sempat ngobrol juga sama gitarisnya Rido Roma itu, si Ricky itu, gue pengen bikin musik dangdut cuma gue pengen ada sebuah yang beda nih, gue nggak mau yang udah ada terus gue ikutin, gue pengen apa ya, gue lagi mikir, lagi kepengen ada unsur-unsur yang mungkin biar apa ya, biar ada perubahan sedikit lah buat Iya. musik dangdut Indonesia gitu. Jadi jangan oh yang ini mulu, gitu. Jadi pengen apa ya? Jadi biar ada sebuah dobrakan terbaru gitu. Jadi biar orang lihat dangdut tuh mahal gitu. Betul. Nggak yang wah dangdut kelas murahan receh ini apa? Gue pengennya eksklusif gitu. Jadi orang pengen Packagingnya ya. benar exactly benar begitu. Terus udah dapat bayaran nggak belum? Misalnya udah ini Hmm. nanti nyanyinya si ini gitu. Udah dapat bayaran belum? Udah dong, pasti. Makanya lagi nyari yang tepat nih. Wah, kayaknya dia nih kayaknya nih. Cocok nih di gue nih. Dan gue pengennya sih ada kayak apa ya? Ada kayak mungkin duet ya. Jadi kayak dua vokalis gitu. Jadi kan pasti karakternya beda ya, Pak. Vokalis A sama B gitu. Mungkin mungkin nanti part yang ngambil part verse atau refnya siapa gitu tuh dibagi-bagi gitu. Jadi pengen bikin kayak sebuah konsep duet sih. Jadi ya cewek-cewek gitu. Jadi mungkin agak apa ya, agak lebih ke ya bisa dibilang agak-agak Timur Tengah kali ya, ada unsur-unsur gitu kali ya. Timur Tengahnya. Oke, Kadep, kalau menurut Kadep sendiri, Ya. penyanyi dangdut Indonesia yang memiliki karakter Indonesia banget itu siapa penyanyi Indonesia? Ya kalau karakter sih hampir semua sih sama ya. Maksudnya ya Indonesia banget. Cuma kalau gue melihat sekarang udah banyak nih bermunculan pendatang-pendatang baru yang bagus-bagus ya. Jadi kalau kalau gue bilang mungkin udah bagus-bagus sih sekarang ya. Kalau dulu mungkin terbatas ya kayak beberapa penyanyi gitu ya. Tapi kalau gue sendiri sih emang menyukai karya-karyanya Bang Haji Roma ya. Jadi buat gue beliau itu bikin lagu emang benar-benar apa ya, kayak yang dialami. Misalnya contoh judul lagunya Begadang gitu. Itu kan menceritakan ngapain sih begadang karena tidak ada gunanya gitu. Realita tuh ya. Terus kayak judi gitu. Itu kan apa ya, bisa dibilang kayak lu nggak intinya lu ngapain sih main judi gitu karena lu lu nggak pernah menang gitu karena nggak ada istilah orang main judi itu jadi orang kaya gitu, yang ada jadi gembel. Iya. Lebih kayak lebih ke realita kehidupan gitu ya. Bener. Jadi iya itu sih gue kalau melihat karya-karya Bang Haji sih gitu. Jadi emang ya respect sih sama beliau gitu. Kalau zaman sekarang tuh kayak lebih banyak tentang soal cinta gitu ya, kayak Iya, jadi kayak bucin-bucin gitu. Enggak sih kalau gue bilang gini sih ya, kalau apa ya, kalau sekarang tuh banyak musisi yang pengen viral, pengen famous. Dia coba kita bikin musik dangdut yuk, terus dia joget-joget gitu nggak. Buat gue kayak apaan sih kok jadi kayak dia jadi mengatasnamakan dangdut itu buat viral gitu. Cuma kan karena dia mikir wah dangdut itu udah banyak masanya, udah banyak apa ya, udah banyak dalam arti kata banyak peminatnya ya. Jadi dia mensalahartikan bahwa oh dangdut joget-joget terus bikinnya lagu gini yuk ya biar kesannya viral. Cuma jatuhnya kayak menjelekkan musik dangdut ya kalau gue bilang ya. Jadi kayak dangdut itu kayak buat apa ya, eksploitasi aja gitu. Kayak dia pengen ke sebuah tujuan yang dia pengen, cuma dia salah gitu mengartikannya. Harusnya emang dia packagingnya yang benar gitu. Oh, gue nggak bisa joget, ya udah gue les joget dulu kayak gimana kayak gitu. Belajar dulu kayak jangan jadinya jadi kayak caur gitu. Jadi kayak apaan sih? Jadi kesannya kayak ya maka tadi gue bilang jangan sampai dangdut itu disalahartikan jadi masuk ke goyang-goyangan yang tadi yang gue bilang yang kayak nggak perlu lah gitu. Iya, lebih memaksakan gitu ya. Ya kalau sebenarnya banyak kayak beberapa pendengar tuh yang nggak setuju dengan kok dangdut tuh goyangannya erotis ya gini Iya, gitu. Ya kalau gue bilang sih lebih kalau gue respect sama seseorang yang
lebih ke karyanya ya. Jadi ya goyangan itu mungkin nomor kesekian lah kalau emang mesti ya goyang ya udah. Cuma Ibarat cuma berarti kalau kayak Lesti itu tanpa goyang tapi karyanya gitu kan? iya makanya jadi kalau goyang nomor kesekian lah nggak apa-apa lah. Ya goyang memang perlu cuma jangan maksudnya jadi nomor nomor satu gitu. Dia lebih ngejual goyangannya cuma karyanya kayak ya udah orang cuma nonton dia pengen nonton dia soalnya goyangannya. Kadang inspirasi Kadek sendiri untuk bikin karya dangdut itu dari siapa? Ya pasti gue ngeliat dari era-era yang sebelumnya ya. Jadi gue kayak kayak apa ya kayak back to basic ya mungkin kayak kembali ke awal sih. Gue ngeliat oh ternyata ya zaman-zaman itu ada unsur-unsur Hindustan ya karena kan kalau dibilang dangdut itu kan ada unsur-unsur India. Jadi Betul. kalau dilihat pukulannya kan dari tabla kan alat tradisional India ya. Jadi dari alat pukul itu ya kita belajar oh soalnya kan gue emang suka-suka ritme ya jadi ritme semua sih gue pelajari ritme barat ritme Indonesia juga ritme Timur Tengah gitu India juga udah belajar juga oh ternyata seperti ini terus jadi kalau bisa dibilang mungkin ada unsur Melayu juga kan dangdut kan gitu terus ada unsur Timur Tengah juga karena kayak kita lihat kan nada-nadanya kok hampir sama ya gitu cuma kayak makanya ada beberapa persen nih ngambil-ngambil dari beberapa negara nih kayak jadi India, ada Arab gitu. Terus kalau Indonesia pasti terpengaruh banyak ke Melayu gitu karena kan kita Indonesia kan emang serumpun ya dengan Malaysia gitu-gitu. Jadi makanya masih ada kental Melayunya gitu. Jadi wajar aja kalau lagu India, kalau kita denger lagu dangdut, kayak pernah denger lagu ini di film India gitu ya. Iya, jadi kayak ya Habib kayak model-model cengkoknya gitu kan. Ya. Di Tidak Cantik, Ma, itu ada juga di Iya benar. Jadi India gitu. jadi kayak banyak deh sekarang artis dangdut tuh udah yang cover lagu India deh udah lihat di YouTube gitu udah ya makanya karena ada apa ya ada unsur-unsur itu jadi makanya mereka masih berhubungan berconnected gitu. Oke, kita break lagi dulu ya. Siap. Nanti buat Anda yang ingin bergabung silakan di 0711 atau juga yang pengen nanya melalui WhatsApp di 0821 7927 Tetaplah bersama kami masih di Pro Dangdut. Sambalado terasa pedas, terasa panas. Sambalado, mulut bergetar, lidah bergoyang, cintamu seperti sambalado. Rasanya cuma di mulut saja, janjimu seperti sambalado. Enaknya cuma di lidah saja. Colek-colek sambalado, alama oi, dicolek sedikit, cuma sedikit tetapi menggigit.
Sambala, sambala, bala, sambalado, terasa pedas, terasa panas. Sambala, sambala, bala, sambalado, mulut bergetar, lidah bergoyang, cintamu seperti sambalado. Rasanya cuma di mulut saja, janjimu seperti sambalado. Enaknya cuma di lidah saja. Oh, oh. Colek-colek sambalado, alamak oi, dicolek sedikit, cuma sedikit tetapi menggigit. Ujung-ujungnya bikin sakit hati. Ujung-ujungnya sakit hati. Pro Dangdut, lagu dangdut pilihan di Pro 1 RRI Palembang, kanal inspirasi. Buang saja masalahmu, janganlah ragu-ragu, ikut bersamaku. Bukalah mata, lihat dunia dan sadarilah tiada guna hidup selalu berduka cita. Mari bergembira, gembira bersama. Mari bergembira bersama. Buang saja masalahmu, janganlah ragu-ragu, ikut bersamaku. Bukalah mata, lihat dunia dan sadarilah tiada guna hidup selalu berduka cita. Mari bergembira, gembira bersama. Mari bergembira bersama. Kawanku, biarkan pilu yang di hatimu menjauh. Jangan kau biarkan risau buat hidupmu jadi kacau. Bebaskan rasa keluh dan kesah di dalam jiwa. Dia saja orang berkata apa, yang penting kita bisa tertawa. Walau hidup ini susah, namun jangan kau menyerah. Meraih masa depan cita bahagia. Buang saja masalahmu, janganlah ragu-ragu, ikut bersamaku. Bukalah mata, lihat dunia dan sadarilah tiada guna hidup selalu berduka cita. Mari bergembira, gembira bersama. Mari bergembira bersama. Let's have fun together. Let's have fun together. Let's have fun together. Let's have fun together. Hey, let's have fun together. 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 Yeah, let's have fun together. Let's have fun together. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI.
cuki 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 cu, hatiku gembira. Kebetulan malam itu cuacanya terang bulan, ku melihat kiri kanan, oh indahnya pemandangan. Sayang tak lama ngantukku datang, hingga tertidur nyenyak sekali. Waktu ketika aku terbangun, rupanya hari pun sudah pagi. Hingga tiada aku sadari, aku telah tiba di Surabaya. Cuki 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 cu, kereta berhenti. Cuki 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 cu, hatiku gembira. Cuki 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 cu, kereta berhenti. Cuki 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 cu, hatiku gembira. Waktu ketika aku terbangun, rupanya hari pun sudah pagi. Hingga tiada aku sadari, aku telah tiba di Surabaya. Cuki 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 cu, kereta berhenti. Cuki 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 cu, hatiku gembira. Cuki 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 cu, kereta berhenti. Cuki 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 cu, hatiku gembira. Waktunya Pro Dangdut, lagu dangdut pilihan menemani siang hari Anda. Pro Dangdut di Pro 1 RRI Palembang, Kanal Inspirasi. Sembilan 92,4 FM Pro 1 RRI Kanal Inspirasi. Pendengar, kita masih di Pro Dangdut untuk edisi hari ini Kamis 7 Oktober 2021. Dan Kak Dev masih di sana kah? Masih dong. Masih semangat Kak Dev ya? Semangat. Semangat. Sore. Kita terima telepon dulu yang ingin bergabung silakan di 0711 Siap. 369977 atau juga melalui WhatsApp di 0821 7927 9010. Kita ke WhatsApp dulu ya sambil menanti telepon masuk. Selamat siang Pro Dangdut. Dari Ica di Palembang mau nanya dong sama Kak Dev. Kak Dev, ini untuk Kak Dev sendiri kalau ke depan pengennya berkolaborasi dengan siapa artis dangdut? Oke. Yang pasti kalau dalam waktu dekat ini udah pasti pengennya sama yaitu ya Irma Darmawangsa sama Tuti Darmawangsa. Nah itu bakal ada project sih. Dan mudah-mudahan sih emang dalam waktu dekat ini sih pengen kita udah ada rekaman ya karena pengen nentuin musiknya dulu nih soalnya maka tadi gue bilang kan gue juga nggak mau yang bikin musik yang udah ada terus gue bikin gitu. Jadi gue pengen ada sebuah perubahan. Nah itu butuh waktu juga sih, butuh pemikiran juga ya. Jadi jangan sampai nanti apa ya yang udah dikeluarin karyanya terus orang bilang oh kok kayak musik ini ya, kok kayak ini ya. Gue nggak mau gitu sih. Jadi makanya
ya mungkin sabar-sabar dulu, mungkin hopefully ya mudah-mudahan ya secepatnya lah sih pengennya gitu Secepatnya, rilis. oke. Ya, Baik, kalau gitu kita terima telepon dulu Kak Dev yang siap, sudah bergabung di siap. 0711369977. Halo, Pro Dangdut. Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana nih Bu, Mbak? dengan Samsi di Pelaju. Mbak Santi di Pelaju. Silakan Mbak Santi, ada Kak Dev di sini. Iya. Selamat siang Bang Dev. Halo, selamat siang juga Mbak. Iya, katanya tadi ada keinginan kolaborasi ya. Iya benar Mbak. Mudah-mudahan terwujud ya Amin, kolaborasinya. amin, Amin. Nah, amin. selain kolaborasi ini ada nggak keinginan buat lagu daerah versi lagu daerah, buat lagu dangdut versi lagu daerah gitu. Ya, Oke. siapa tahu abangnya bisa main lagu-lagu daerah Sumatera Selatan di versi dangdutin gitu. Segitu saja Mbak Santi. Ya, gitu aja Mbak Thank you Deva. buat teleponnya. Silakan Bang Dev dijawab nih. Oke, ya ini menarik banget ya. Jadi gue emang pecinta musik-musik etnik ya, tradisional Indonesia gitu. Karena band gue sendiri ada namanya Cudeva Konspirasi itu memainkan musik ada unsur Bali, Minang, sama Dayak. Dan ya pasti kalau ditanya mau nggak nih mainin musik dangdut dengan versi Sumatera Selatan, Palembang gitu ya. Ya pasti mau gitu, mau banget gitu. Karena gue emang menyukai budaya-budaya Indonesia terutama ya. Jadi makanya ya next mungkin kalau mungkin nanti gue ngeluarin dangdut pasti ada berbau-bau etnik dikit gitu. Jadi makanya pas tadi ada respon gini ya pasti pengen banget. Dan pasti kalau ditanya mau nggak berkolaborasi sama musisi di Palembang terutama ya musisi di Sumatera Selatan ya pasti mau banget gitu. Mau ya. Mudah-mudahan sih bisa ya terrealisasi Terwujud ya gitu. Amin. Oke, kita terima telepon dulu di 369977. Halo, Pro Dangdut. Baik, terputus. Silakan yang bergabung di 0711 369977. Sebelumnya Bang Dev sudah pernah ke Palembang belum? Ya kalau ke Palembang belum ya, cuma ke Padang udah pernah. Cuma ada wacana sih kayak waktu itu sebelum pandemi ini mah ada wacana jadi pengen ada ke Palembang. Kebetulan punya banyak teman di sana, teman drummer juga. Jadi ya ada namanya komunitas drum Palembang gitu. Jadi emang ada wacana kita pengen ada bikin event di sana ya tiba-tiba ya who knows gitu tiba-tiba ada pandemi gitu. Pandemi ya. Ternyata pandemi juga berdampak untuk musisi juga gitu ya Kak Dev ya. Ya ibaratnya kayak gini sih, kayak jatuh dari langit sih. Nggak disangka-sangka gitu ya. Bener ya, mungkin ya Dela bisa ngebayangin gitu ya kalau di flashback, gila ya ternyata gue di tahun ini ya di tahun yang namanya pandemi gitu ya. 2 tahun lalu kayaknya gue bisa ya kemana-mana enak gitu atau kemana-mana ya everything is okay gitu. Tiba-tiba kita mesti ada peraturan namanya karena emang kalau nggak ada peraturan ya pasti makin bablas gitu ya Ya kan. betul. Gitu sih. Oke, kita terima telepon dulu ya. Siap. Di 369977. Halo, Pro Dangdut. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Adalah kita. Iya. Kenapa? Dengan Jakarta menyapa Dengerin nih. Jakarta itu ada teman tuh anak kakak Dede kamu ada di Palembang ya? Oh iya, Mbak. Mana kakak Irma? Kakak Irma nanti next ada Kakak Irma. Kakak ada udah ada di Palembang rupanya ya. Via Zoom. Kak Dep, udah Ya. belum tanya presenter siapa nih di Palembang? Kak Dep, Sama Dela. Dela apa kabar Kak Dela? Alhamdulillah Dela sehat Kakak. Cuaca kemana di Palembang? Cerah gitu, secara hati gitu ya. Sama kakak juga panas secara hati. Silakan Aku mau Kak. tanya sama kakak Dep Pak. Boleh. Ya, boleh. Kakak Dep ini yang ada di Palembang sekarang kemana-mana. Hari ini di Palembang aku ketemu. Kak Dep, Ya, nanti lagunya mau lagu apa nih? Bibit-bibit sayang apa lagu? Saya mau tanya nih Kak Dep udah ya. berapa nih yang mau bintang nyanyi dangdut nih yang udah beredar di mana nih yang udah berapa ini yang tampil penyanyi dangdut itu? Maksudnya? Maksudnya Itu gimana, ya Mbak? udah berapa volume berapa penyanyi dangdut kak? Satu kedua kak? Oh, sudah berapa banyak artis penyanyi dangdut sama penyanyi dangdut yang udah di ini ada orbitin lah ya. Ya, sudah di Ya. Nusantara gitu loh. Oke. Gitu aja Kak. Gitu aja Kak Dep. Oke. Banyak buat
Bung Kakak Dep, sehat selalu buat Kodela juga ya. Ya, terima kasih. Amin, Sehat juga ya. makasih. Selamat Oke. siang menjelang sore. Bye bye. Bye. Siang. Udah berapa banyak nih Kak penyanyi, mungkin bukan penyanyi dangdut aja atau penyanyi pop ataupun dangdut yang sudah Kakak orbitin? Kalau orbit kan nih kita ngomongin produser ya. Ya. Apa ya Cuma istilahnya kalau ini? cuma kalau gue bukan posisinya dari yang 2010 itu gue bukan produser, jadi gue sebagai session drummer, jadi gue ngiringin mereka nyanyi gitu. Ya mungkin kalau ditanya sekarang pengen jadi produser, ya pengen kalau memang ada kesempatan gitu. Dan Ya. pasti kalau jadi sebenarnya gue pengen cerita sedikit. Jadi misalnya kalau kita jadi session drummer itu ibaratnya kita dibayar orang ya gitu ya. Jadi kita tuh kayak kerja di situ. Cuma kalau kita produser, kita yang jadi bosnya gitu. Makanya bisa ngorbitin beberapa penyanyi gitu. Jadi ya mudah-mudahan sih tahun ini gue bisa jadi produser gitu. Mudah-mudahan gitu. Amin, amin, amin. Amin ya kan. Amin. Jadi bosnya jadi tinggal oke gue mau diajak nyanyi. Oh, jadi gue yang jadi apa ya, leader mungkin ya. Kalau dulu kan gue kayak diajak orang. Cuma sekarang gue yang kalau produser itu yang ngorbitin, berarti yang gue punya hajat ya, maksudnya gue pengen Iya. dia aja yang nyanyi, terus gue pengen yang main musiknya dia aja gitu, gue pengen yang ranger dia, misalnya gue yang pengen semuanya lah, ibaratnya ya itu namanya tugas produser kan gitu. Jadi ya pasti kalau ditanya pengen ya pasti pengen gitu. Nanti kalau udah jadi produser penting nggak sih artisnya harus ada gimmick-gimmick gitu biar terkenal gitu? Ya sensasi perlu ada sih gitu, karena Ada ya. tapi jangan terlalu banyak sensasi juga, ntar orang enek lagi. Ini kok artis sensasi mulu, karyanya mana gitu. Ya pasti ada lah dikit-dikit gitu, gak boleh enggak gitu. Karena kalau datar-datar aja kan juga nggak enak kan gitu. Jadi Terus perlu netizen zaman sekarang tuh udah pinter ya Kak ya? ya udah pasti dong gitu, karena kayak gini ya, kayak gue pernah ada webinar gitu sama Gubernur Lampung ya gitu. Jadi di situ gue webinar yang di apa ya, yang masuk di Zoom itu ternyata anak-anak sekolah gitu ya, dan pertanyaannya tuh emang benar-benar tajam gitu. Untung aja gitu bisa apa ya, bisa menjawab semua pertanyaan gitu. Mungkin gue kadang-kadang mikir, wih anak sekarang pinter-pinter ya gitu. Kalau 20 tahun yang lalu mungkin, karena gini sih perbedaan antara mungkin kayak gue mungkin 20 tahun yang lalu itu kita tuh kalau ngeliat orang tua kayak sungkan ya, kayak misi Hormat gitu. iya gitu. Kalau sekarang kan ya udah kayak ngomong-ngomong aja gitu. Jadi ibaratnya perbedaannya sih gitu sih. Oke, ini Kak Dev, karena waktunya udah mendekati pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ini ke depan bakal ada proyek apa lagi nih Kak Dev? Yang pasti pengen berkarya terus ya, jadi pengen apa ya, pengen ngasih sesuatu yang beda gitu buat musik dangdut di Indonesia. Dan pasti ya hopefully ya kalau ditanya tadi pengen jadi produser ya pengen juga gitu, karena emang apa ya, di situ juga bisa apa ya, gue bisa mengeksplor, maksudnya gue bisa ngasih. Kalau dulu kan mungkin ya tadi ya kerjanya kita di apa, ikut orang gitu. Kalau sekarang kita bisa menentukan, kita bisa kita maunya seperti ini, bisa seperti itu, karena gue nggak mau juga jadi musisi yang sama gitu, karena emang dari dulu emang pengennya beda. Jadi pengen bikin musik dangdut pasti ya pengennya beda di antara yang lain, dan pasti ya hopefully mudah-mudahan ya karya gue diterima gitu di masyarakat Indonesia gitu. Baik, terakhir nih Kak Dev, untuk pandemi biar segera berakhir, biar bisa manggung-manggung lagi nih Kak Dev. Oke, yang pasti ya buat musisi apa ya, tetap sabar ya, tetap berdoa lah ya kan, berdoa sama Allah gitu, mudah-mudahan ya ini cepat selesai, karena banyak juga orang yang udah kangen sama manggung gitu, terutama musisi gitu. Banyak juga yang penonton yang pengen nonton secara live gitu, karena emang nonton secara virtual atau YouTube itu beda rasanya gitu. Dan pasti yang belum vaksin ini penting banget gitu, jadi segera vaksin gitu. Gue juga udah vaksin udah 2 kali gitu. Jadi kalau apa ya, kalau udah 90% masyarakat Indonesia udah divaksin gitu, yang pasti kita udah kembali benar-benar ya normal gitu. Maksudnya kadang juga gue melihat di berita Eropa udah bikin konser loh gitu. Ini Indonesia kapan nih konser nih? Karena ya memang sih udah ada keluar peraturan dari pemerintah gitu, maksudnya boleh bikin konser gitu. Ya pasti yang terutama itu prokesnya harus ketat banget gitu. Dan yang pasti nih yang gue tahu ya pasti harus ada pakai bangku, karena di jarak gitu, bangku satu dikosongin bangku, dan nggak bisa langsung crowd gitu yang nonton yang kerumunan gitu rame, itu
belum boleh kayak gitu, karena itu juga masih apa ya, takutnya malah nanti kita bikin konser jadi kita apa ya, ikut menyebarkan Bikin klaster terbaru gitu iya ya. bikin kasar baru gitu, jadi jangan sampai jadi ada kayak gitu. Jadi ya mudah-mudahan hopefully ya, mudahan 2022 kita tuh udah bisa konser Amin. lagi gitu. Amin. Amin. Oke, thank you Kak Dev waktunya Siap. bersama Pro1 untuk hari ini. Thank you Insya Allah Dela. nanti di lain waktu kesempatan kita bisa Siap. ketemu lagi ya. Oke, ya. Terima kasih Kak Thank Dev. you. Dan pendengar kalau tadi bersama Kak Dev untuk di Prodangdut hari ini, dan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung di YouTube channel kita di RRI Palembang dan di 92,4 FM Pro1. Tetaplah bersama kami, setelah ini masih di Lintas Palembang Siang.